warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sophia dengan NIM 12221200055. Di sini saya dari program studi Tadis Bahasa Indonesia semester 5 kelas B. Nah, tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Ruli Ayu Yudiantara MPD dan juga Bapak Haji Pakri Hamdani SSM Hum MRes PhD. Nah, semoga dengan adanya tugas video presentasi yang saya buat dapat memenuhi kriteria penilaian UTS ini. Nah, di sini saya akan mempelajari ataupun membahas mengenai materi-materi yang sudah dipelajari di dalam kelas, di mana materi ini mengenai ilmu pragmatik yang di dalamnya terdapat ilmu tindak tutur, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi, serta materi mengenai maksim yang diungkapkan atau dikemukakan oleh Gris. Nah, sebelum saya membahas mengenai ilmu pragmatik itu sendiri, di sini saya akan membahas sedikit mengenai ilmu linguistik. Nah, mengapa? Karena ilmu linguistik dan juga pragmatik sangat berkaitan satu sama lain, karena kedua ilmu ini sama-sama mengkaji bahasa atau bahasa sebagai kajiannya gitu. Oke, di sini saya akan membahas mengenai linguistik terlebih dahulu ya. Linguistik, apa sih linguistik? Nah, apa yang saya pahami mengenai linguistik itu merupakan ilmu tentang bahasa atau kajiannya, objek kajiannya adalah bahasa, di mana menurut Martinen yaitu telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Linguistik ini turunan dari bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa linguistik ini merupakan ilmu tentang bahasa. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai ilmu pragmatik itu sendiri. Nah, apa sih ilmu pragmatik atau pragmatik itu? Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa semiotik. Semiotik di sini mengkaji bahasa verbal, lambang, simbol, tanda, serta pereferensian ataupun pemaknaannya. Jadi, antara pragmatik dan juga semiotik itu saling berkaitan, di mana ilmu pragmatik di sini mengkaji antara hubungan bahasa dengan konteks dan juga hubungan pemakaian bahasa dengan penuturnya. Jadi, dalam tindak operasionalnya, kajian pragmatik ini berupaya menjelaskan bagaimana bahasa itu melayani penuturnya dalam pemakaian bahasa itu sendiri. Nah, mengenai konsep tindak tutur, di sini teori tindak tutur dikemukakan oleh dua ahli filsafat bahasa yang bernama John Austin dan juga John Searle pada tahun 1960-an. Menurut teori tersebut, setiap kali pembicara mengucapkan suatu kalimat, ia sedang berupaya mengerjakan sesuatu dengan kata-kata dalam kalimat itu. Menurut istilahnya ataupun menurut teorinya, by saying something we do something. Intinya, tindak tutur adalah tuturan dari seseorang yang bersifat psikologis yang dilihat dari makna tindakan dalam tuturan itu. Nah, serangkaian tindak tutur ini akan membentuk suatu peristiwa tutur, yaitu speech event. Lalu, tindak tutur dan peristiwa tutur itu menjadi dua gejala yang terdapat pada satu proses, yakni proses komunikasi. Nah, ada beberapa contoh di dalam konsep tindak tutur ini gitu, contoh sederhana di kehidupan sehari-hari. Misalnya, contoh A, saya minta maaf atas kenakalan anak saya ini. Contoh B, dengan mengucapkan bismillah, acara seminar ini saya buka. Nah, berdasarkan kedua contoh di atas, selain dari mengatakan sesuatu, kedua contoh di atas pun menyatakan adanya perbuatan ataupun tindakan, di mana menurut contoh A itu tidak hanya mengatakan hanya permintaan maaf saja, tetapi adanya suatu tindakan ataupun perbuatan, yaitu perbuatan meminta maaf gitu. Nah, yang contoh kedua itu tidak hanya mengatakan dengan mengucapkan bismillah, acara seminar saya buka. Nah, tidak hanya itu, tetapi di situ juga menyatakan bahwa acara tersebut telah dibuka gitu. Intinya adanya suatu tindakan. Di sini tindak tutur dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada tindak tutur lokusi, ilokusi, dan juga perlokusi. Di sini saya akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama itu tindak tutur atau tindak lokusi. Apa itu tindak lokusi? Di mana tindak lokusi ini merupakan tindakan mengatakan sesuatu, berarti hanya mengatakan sesuatu. Nah, di sini Austin menunjukkan bahwa idiom hanya mengatakan sesuatu, menyampaikan informasi, menyampaikan berita, berbicara, bertanya, dan sebagainya. Intinya hanya mengatakan sesuatu saja.
Nah, yang kedua itu adanya tindak lokusi. Apa itu tindak lokusi? Tindak lokusi berarti turunan dari lokusi itu sendiri, tindakan yang melakukan sesuatu berdasarkan apa yang telah dikatakan. Lokusi di sini adalah apa yang dicapai dengan mengkomunikasikan maksud untuk mencapai sesuatu. Intinya bahasa yang dikeluarkan ataupun komunikasi yang dituturkan oleh penutur itu ada maksud tertentu ataupun ada makna yang ditujunya. Nah, yang terakhir itu ada tindak perlokusi ataupun tindak tutur paling tinggi, yaitu tindakan ataupun keadaan pikiran yang disebabkan oleh ataupun sebab akibat dari mengatakan sesuatu itu. Intinya dari proses komunikasi itu sendiri ada efek dari komunikasinya. Jadi intinya ada efek yang akan dicapai ataupun hasilnya yang akan dicapai gitu di dalam suatu komunikasi itu tersendiri. Oleh karena itu, tindak perlokusi harus dipahami sebagai hubungan sebab akibat antara dua peristiwa yang penyebabnya adalah produksi tuturan penutur. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai lokusi dan pulokusi supaya dapat dipahami gitu. Yang pertama di sini situasinya yaitu situasi ketika Ratna, Siti, dan Wafi sedang berkumpul di satu rumah di mana Wafi sedang menyalakan musik yang lumayan kencang. Itu adalah peristiwanya gitu ya. Nah, di mana lokusinya yaitu tuturannya ataupun komunikasinya yang dilakukan oleh Ratna dan Wafi, di mana Ratna, Wafi, ini Siti sedang sholat. Wafi, oh iya maaf aku akan mematikan musiknya. Nah, itu adalah tuturan, hanya tuturan komunikasi atau kalimatnya, yaitu lokusi itu sendiri gitu. Nah, ilokusinya di mana maksud dari ucapan Ratna itu sendiri yaitu untuk memperingatkan Wafi untuk segera mematikan musiknya, karena di situ ada Siti yang sedang melaksanakan sholat supaya tidak terganggu. Nah, itu adalah maksud dari percakapan Ratna dan Wafi gitu, atau ilokusinya. Nah, terakhir yaitu ada perlokusinya atau efek dari percakapan tersebut apakah tercapai atau tidak. Nah, perlokusinya atau efek dari ucapan Ratna diharapkan membuat Wafi sadar bahwa dia sedang menyalakan musik yang terlalu kencang sehingga membuat Siti terganggu. Lalu akhirnya efeknya Wafi sadar dan mematikan musiknya. Nah, di sini di dalam percakapan tersebut efeknya adalah tercapai, yaitu Wafi mematikan musiknya gitu. Materi selanjutnya mengenai prinsip maksim yang dikemukakan oleh Chris, di mana prinsip maksim yang dikemukakan oleh Chris itu ada 4. Yang pertama itu ada maksim kuantitas, yang kedua ada maksim kualitas, yang ketiga ada maksim relevansi, dan yang keempat ada maksim cara atau pelaksanaan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah maksim dari kuantitas. Apa itu maksim kuantitas? Di sini maksim kuantitas menginginkan supaya partisipannya menyumbangkan informasi secukupnya saja serta tidak lewat batas dalam menyampaikan penjelasan yang diperlukan oleh lawan tutur. Intinya di dalam maksim ini penyampai berita itu hanya menyumbangkan informasi atau hanya menyampaikan informasi sederhana saja, tidak lewat batas atau tidak berbelit-belit. Yang kedua itu ada maksim dari kualitas. Maksim kualitas ini menginginkan bahwa partisipan menyampaikan informasi sesuai dengan faktanya disertai dengan bukti-bukti yang ada. Intinya ketika seseorang akan menyampaikan informasi menurut dari maksim kualitas, yaitu penuturnya haruslah menyampaikan informasi sesuai dengan faktanya disertai dengan bukti-bukti yang ada. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada maksim relevansi, di mana maksim relevansi menginginkan supaya partisipan itu menyampaikan sumbangan yang sesuai dengan topik pembahasan. Nah, dalam batas ini penutur maupun lawan tuturnya diwajibkan untuk bekerja sama dalam memberikan informasi supaya terbentuknya pembicaraan yang relevan dengan topik yang sedang diperbincangkan. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai maksim cara ataupun pelaksanaan, di mana maksim cara ataupun pelaksanaan ini menghendaki seseorang yang akan menyampaikan informasi itu haruslah singkat, padat, mudah dipahami, dan juga tidak berbelit-belit ataupun tidak ambigu sehingga tidak membingungkan lawan bicaranya.
Nah, di sini ada beberapa contoh yang akan memudahkan bagaimana maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan juga maksim cara atau pelaksanaan. Di sini saya akan menjelaskan contoh ya. Yang pertama itu contoh dari maksim kualitas, yaitu kualitas, yaitu maksim yang memberikan informasi yang benar dan juga tidak menyesatkan gitu. Contohnya, contoh percakapan antara ibu dan anak. Misalkan ibu, apakah kamu sudah mengerjakan PR-mu? Anak, sudah bu, tadi saya mengerjakannya sepulang sekolah. Penjelasannya di mana anak memberikan informasi yang jujur tanpa mengada-ngada ataupun berbohong. Maksim kualitas di sini terpenuhi karena informasinya adalah akurat. Nah, contoh yang kedua adalah maksim kuantitas, yaitu maksim yang memberikan informasi seadanya, tidak berlebihan ataupun tidak berlebihan, tergantung dari konteksnya gitu. Di mana percakapan antara Naila dan Salwa. Naila, bagaimana cara seminar tadi? Salwa menjawab, seru banget. Pembicaranya banyak memberikan materi tentang cara mempersiapkan diri masuk dunia kerja dan memberikan tips bermanfaat. Penjelasannya, Salwa memberikan jawaban yang cukup informatif, tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit juga, dan mencakup inti dari acara seminar yang dia ikuti. Maksim kuantitas ini terpenuhi karena informasi yang disampaikan adalah secukupnya. Nah, contoh yang ketiga adalah contoh maksim relevansi, di mana maksim ini memberikan respon yang sesuai dengan topik pembicaraan ataupun relevan gitu. Di mana antara percakapan guru dan siswa. Guru, siapa yang tahu siapa Presiden Indonesia pertama? Siswa, Soekarno bu. Penjelasannya, jawaban siswa relevan dengan pertanyaan guru, sehingga maksim relevansi ini terpenuhi karena jawaban tersebut sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Nah, yang ketiga yaitu contoh maksim cara ataupun pelaksanaan, di mana maksim ini menggunakan bahasa yang jelas, tidak ambigu dan mudah dimengerti gitu oleh penuturnya atau pemberi informasinya. Nah, percakapan ini antara dosen dan juga mahasiswa. Dosen, jangan lupa untuk tugas minggu depan kalian harus mengumpulkan esai minimal 500 kata dan menggunakan referensi dari 3 sumber yang berbeda. Mahasiswa, jawaban mahasiswa, baik Pak, esai 500 kata dengan 3 sumber ya. Penjelasannya, dosen memberikan instruksi dengan bahasa yang jelas dan juga spesifik sehingga tidak membingungkan. Maksim cara ataupun pelaksanaan ini terpenuhi karena informasinya disampaikan dengan cara yang jelas dan tidak membingungkan lawan bicaranya. Oke, itulah beberapa materi yang telah saya pelajari di dalam kelas dan juga saya pahami gitu mengenai materi pragmatik, yang dimana ada tindak tutur lokusi dan juga perlokusi. Terus ada materi mengenai maksim gitu, maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan juga maksim cara atau pelaksanaan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwa memahami pragmatik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berkomunikasi, karena membantu kita memahami makna yang tersembunyi di balik kata-kata dan juga memperhatikan konteks sosial dari komunikasi itu sendiri, dengan memperhatikan siapa yang berbicara, kepada siapa, kapan, di mana, dan juga dalam situasi apa komunikasi itu terjadi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari penjelasan ataupun pemaparan materi kali ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.